Soal yang pertama, menurut Anda apa tantangan kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana cara kita menghadapinya? Menurut saya tentang tantangan, yaitu tantangan kebebasan di Indonesia termasuk keberagaman budaya, sistem hukum, dan geopolitik. Keberagaman budaya dapat menimbulkan antar kelompok dengan pemandangan yang berbeda. Sistem hukum dianggap kurang efektif dengan pengakuan aturan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk menghadapinya diperlukan pendekatan inklusif, perkuat dialog dan lintas budaya. Reformasi hukum untuk mengingatkan keadilan dan kebijakan luar negeri untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Begitu. Yang kedua, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, termasuk menikmati udara yang bersih dan segar. Seperti telah diketahui, beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, mengalami permasalahan polusi udara. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Dan jika kalian berperan sebagai pemangku kebijakan, prioritas solusi apa saja yang kira-kira dapat diimplementasikan untuk mengatasi isu polusi udara ini? Ya, menurut saya pada dasarnya setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam kehidupan yang baik dan sehat, termasuk hak untuk menikmati udara yang bersih dan segar. Terkait permasalahan polusi udara di wilayah Jabodetabek, tanggapan yang memberikan dapat mencakup berbagai solusi. Jika berperan sebagai pemegang kebijakan, prioritas solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi isu polusi udara ini antara lain melibatkan partisipasi masyarakat aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, penerapan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi, penggunaan sumber energi terbarukan, peningkatan transportasi publik, serta penghijauan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, penting pula untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan solusi-solusi yang dilandasi. Ya, selanjutnya, menurut kamu terobosan-terobosan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemimpin negara untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang telah dikorupsi? Ya, menurut saya, dalam melakukan terobosan, pemimpin negara perlu memiliki keberanian dan dedikasi yang tinggi, serta mampu mengambil risiko dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, pemimpin negara harus berusaha membangun kepercayaan dan transparansi dengan masyarakat serta menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk masyarakat membangun aset negara itu. Sebagai mahasiswa, bagaimana tanggapan kamu fenomena di bawah ini? Kasus estafet kepemimpinan daerah atau pilkada yang berbasis dinasti atau keluarga. Pertanyaan yang pertama, apa perbuatan mereka dibenarkan oleh prinsip dan nilai demokrasi? Yang kedua, apa sebab dan akibat mereka melakukan perbuatan tersebut? Menurut saya, fenomena estafet kepemimpinan yang berbasis kasti atau keluarga merupakan suatu gejala sosial yang berdampak negatif terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Beberapa mungkin melihatnya sebagai bentuk pengabdian keluarga terhadap masyarakat. Sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai hambatan bagi demokrasi dan kesetaraan kesempatan kepada kandidat yang lain ingin mencalonkan diri. Eh, Dalam prinsip demokrasi, penting untuk memastikan adanya kompetisi yang sehat, kesempatan yang setara, dan partisipasi warga dalam mengambil keputusan. Sebab akibat estafet kepemimpinan daerah berbasis dinasti atau keluarga dapat bervariasi, tapi motivasi utamanya seringkali terkait dengan keinginan kelompok atau keluarga tentu untuk mempertahankan kekuasaan, memanfaatkan jaringan politik yang sudah ada, atau memperoleh keuntungan pribadi.